kerobian apa namanya Oten Oten itu. Nggak, tengok lah nggak ada yang berani coba. Kalau udah aku di atas, jantung ini berdenyut jantung orang tuh. Padahal gitu baiknya lagi lembut aku ini coba. Kalau macam-macam kasihkan ini, lemparkan. Nah, itu macam-macam. Kalau macam-macam kan gitu. Cuman baiknya kita sini baik budi. Jadi cobalah. Jadi kakak udah aku bilang juga. Kakak udah aku bilang. Apa aku bilang? Udahlah kak bilang gitu. Udah aku bilang kayak gitu. Malah bergabung dia sama si Lina Wijaya muka kodok itu si kan buntal. Itu pasti Lina tuh yang ngajak DM dia tuh. Iya kan? Iya si Lina itu. Iya. Kasihan. Nanti nggak tahu dia. Sekarang banyak kali orang mati muda. Iya kan? Banyak kali mati muda sekarang. Apa yang takut gitu orang itu mati, orang surga udah ada sama orang itu kok. Ya mati aja lah sekarang, ngapain lagi hidup? Ngapain lagi pusing-pusing dia? Ini bening. Banyak yang susah-susah itu, kasih aja sama dia daripada minjem duit. Misalkan ada keluarga kalian, asik minjem duit aja ke rumah. Udahlah, suruh mati aja lah udah. Ngapain lagi nyusah-nyusahin pinjemin duit daripada berantem ya kan? Suruh mati aja udah tabrak kereta api udah. Ngapain lagi hidup kalau masuk surga? Aku perhatiin kali Bang Blender. Itu kan si apa itu? Terus siapa? Si Luga itu kan. Lu ketemu siapa namanya? Si Luga itu. Iya si Luga itu kan. Tuhan alainang. Ada matanya gini loh. Apa nama matanya itu? Orang nengok ke lurus, tapi ke kiri gitu. Apa namanya itu? Baling. Apa? Baling matanya. Baling. Kayak gitu juga otaknya kita. Iya, otaknya pun baling ya kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan body shaming lah guys. Jangan body shaming. Iya loh. Menghina kali dia soal Islam ini ku tengok. Iya, nggak apa-apa itu. Kalau orang menghina kita hinakan lagi. Tapi najis dia sama Protestan sama Katolik. Dibilangin sesat. Ya itulah. Dia gini loh. Dia nggak terima Protestan. Dia tidak terima Katolik. Apa itu? Dia najis tuh. Itulah. Sama Katolik. Semua apa dimusuhi sama dia. Aku tengok. Nabi kalian itu. Ya kan? Nabi kalian itu, Luga itu. Cuman orang kita nggak berani sama dia, itu lucunya. Ini siapa ini? Bang Malsup ini berdosa yoga, jangan kayak gitu nanti Allah marah. Kalau orang udah menghina Tuhan ya, kalau kita hina balik nggak akan marah Tuhan. Iya betul. Perlu kau catat itu Bang, gitu loh. Bertahu, karena dia juga menghina, menghujat. Tapi kalau orang baik-baik kita hina, baru kita berdosa gitu loh. Iya, beraja dia tukang hina ya kan? Iyalah. Cuman kenapa ya yang perempuan-perempuan ini bulunya kok gondrong-gondrong kali ya, kenapa gitu? Apa? Kok gondrong-gondrong kali, kenapa gitu? Bentar ini ada pastor, kayaknya pastor beliau ini, si Mamora. Pak Pastor, selamat pagi, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muslim rupanya? Muslim Cis. Oke, standby di bawah Bang ya. Standby aja di bawah. Kita tunggu teman-teman Kristen yang naik ya. Biar naik mereka. Assalamualaikum. Lai Sima Murah. Oke. Siap. Namanya si Mamura. Ku tengok ku kira Kristen. Ini ada paracetamol, tidak berani naik. Dari tadi ku jambak Bang Blen. Takut dia. Kau makanya yoga, Oten-oten ini pada takut sama bang semua. Cuman kau lah Oten yang bisa ngegas abang kemarin, betul? Untung ada Unirifa, kalau enggak ku cekek kau. Ya karena aku sebelum ngegas kau Bang, karena ada dekenganku Unirifa dekengan. Untung direkomendasi sampai di mana-mana. Kalau enggak ku tunggulah kau ini ya, biar dalam hatiku oke. 3 hari kau enggak sahadat, ku cekek ku cari, kau tengoklah gila itulah. Untung kau sahadat cepat. Aku diejek-ejekin di Komal. Blender takut sama yoga, takut. Udah naik darahku nengoknya, betul. Cuma kau lah Oten, mana ada berani Oten sama aku. Dan dia mengucap, cekek. Mana ada berani orang tuh. Bentar, aku izin tanya bentar ke Bang Yoga. Bang Yoga, yang paling mendasar bikin Bang Yoga itu milih ke Islam itu memang kenapa Bang Yoga? Kan sebenarnya kalau Bang Yoga Kristen kan sama-sama diperkenalkan Tuhan, walaupun Tuhannya itu
punya ciri-ciri yang berbeda gitu ya, karakteristik yang berbeda lah gitu ya. Kenapa kok Bang Yoga lebih memilih Islam? Nah, Kenapa, Pak? gini loh, gini. Awalnya kan aku kan gini, benci juga ya aku kan sama Islam ini. Tapi jangan marah ya, buat Muslim ini jangan marah, ini kan dulu ini ku ceritakan, bukan sekarang. Awal-awalnya aku benci juga nya, tapi adanya yang bikin aku yang pusing itu gini loh. Kayak perjanjian lama sama perjanjian baru. Ada di Makmur itu kan, perjanjian jangan makan babi itu kan. Nah, itu pertama. Jangan makan babi. Babi itu haram katanya. Ah, terus kenapa ya orang Kristen makan babi? Sedangkan orang Islam itu gak makan babi. Aku bilang. Nah, mikirlah aku itu. Lama mikir aku itu. Berbulan-bulan aku mikir itu. Bulan-bulan itu kan. Ku tanya ini sama pendeta. Pak, di Alkitab Pak ada tertulis kan jangan makan babi di Makmur itu. Kenapa kita makan babi Pak? Orang itu enggak. Udahlah, Alkitab itu perlunya kita imani katanya. Kita imani aja udah katanya. Nah, itunya bikin aku pusing. Diimani tetapi tidak dimaknakan gitu loh. Nah, sebenarnya kan diimani itu kan harus dimaknai gitu loh. Ya enggak? Maknanya apa ini? Itu apa maknanya? Enggak dijelaskan itu. Kata pendeta, imani saja. Itu bikin aku pusing. Gimana itu, Natali? Kau juga gitu kurasakan? Iyalah, apa lagi? Iya. Begitulah. Iya kan? Terus kalau Nah, itu. ketuhanan di Islam itu gimana? Nah, Kan kalau dari orang-orang yang belum kenal Islam kan mungkin ngerasa Islam itu Tuhannya nggak jelas atau apa gitu. Itu gimana? Nah, Menurutmu? sempatlah dulu Kak Natali kan aku berpikir kan gini, maaf ya kan, maaf kali buat umat Muslim, jangan marah sama aku ya, jangan dihujat aku. Kan dulu ini ku ceritakan. Dulu aku Bentar, izin. Ini di bawah kenapa sih dari tadi spam terus ya? Berkali-kali dia typing. Kakak Natali alihkan pembicaraan Bang Blender. Nggak apa-apa kan aku nanya? Nggak apa-apa, memang dia nyuruh mengalihkan pembicaraanku. Ya udah nanti aja bawa terus. Nah, Itu mau Lanjut, dia Bang gitu. Yoga. ya Oh. gitu kan. Lanjut. Gitu kan. Maaf ya Kak ya, aku kan nggak tahu tuh di Mekah itu orang kayak keliling-keliling itu loh, apa namanya itu? Ya Ka'bah itu kan, ya kan? Apa yang diputar-putari sama orang ini? Apa yang diputar-putari? Aku bilang. Terus Rasulullah itu Nabi Muhammad kan, sampai aku buka loh Kak di Google kan, gimana bentuk rupanya Nabi Muhammad, ku bilang kan, ya kan? Karena kita kan nggak tahu kan, nggak adanya keluar gitu loh. Kalau di Indonesia panjang rambutnya. Itu bikin aku pusing. Yang mana Yesus sebenarnya ini? Ku bilang. Yang mana ini? Yang mana ini? Kau juga gitu kan Kak? Kurasa. Iya kan? Iya, yang mana itu? Kayaknya di berbagai negara tergantung pabriknya ya, bisa custom juga kayaknya itu ya. Mau yang mode habis penyalipan atau yang mode masih pakai jubah ya kan? Atau mode habis bangkit ya kan? Nggak tahu juga itu ya. Ini nyata loh ya teman-teman ya. Kita melihat, jangankan itu gimana ya. Kita kalau ke toko-toko rohani Kristen ya Bang Yoga ya. Kita Iya. ngelihat terus ada ya kan, ada patung-patungan Yesus ya kan. Terus ada gambar-gambar foto-foto Yesus. Ini juga kita mau milih pun kita bingung kan. Ini yang mana ya? Kok kayaknya aku lihat gantengan yang ini, kok aku lihat kayak gantengan yang ini. Lanjut Bang Yoga, gimana itu Bang? Aku tengok kan di Afrika lagi. Yesusnya hitam. Di Cina putih gitu loh. Ada ininya, ada sungut-sungutnya. Nah, di India ada rambu-rambunya Yesusnya. Kok itu yang mana nih Yesus? Kalau Tuhan Islam ku tengok nggak ada gambarnya, nggak ada wujudnya, cuman bacaan aja kan di semua daerah, semua negeri pasti gambarnya kayak huruf W gitu kan, ya kan? Nah, gambaran Allah itu aja nya nggak ada bermacam-macam ragam, ku bilang. Ini kayak nano-nano ku tengok. Nah, itu bikin aku pusing aku kadang gitu loh. Tapi gini Bang Yoga, setahu kita ya, selama kita waktu masih Kristen dulu, mesti kalau kita tanya tentang ketuhanannya, kenapa kok Tuhan harus jadi begini, kok harus jadi orang ini, kenapa dia laki-laki, kenapa dia begini, mesti jawabannya apa? Ya kalau Tuhan mau begitu kenapa? Kalau Ya, Tuhan itu mau dia datang katanya. jadi ini kenapa?
Ya itu Kalau dia. Tuhan mau jadi Itu jadi dia ya gitu ya. dikatakan. Itu dia. Jadi ku bilang lah kan, jadi kalau Tuhan jadi bencong juga bisa lah berarti kan gitu loh. Iya kan, katanya Tuhan apa aja bisa jadi gitu loh. Itunya bikin aku pusing kadang. Nah. Aneh gitu loh. Udahlah nanti kalau aku ceritakan. Kita gas ini ya. Ya kita gas ini. Aku ceritakan nanti apa? Kita gas. Jadi umat Kristen saat ini menjalankan kebodohan mereka akibat doktrin. Kita mengenal Tuhan berdasarkan kitab. Siapa dulu yang baru naik itu, Kristen atau Muslim? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau apa Bu? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Cuma mau mendengarkan dulu. Oh, di bawah aja Bu ya. Nyimak di bawah ya, biar Kristen naik ya. Aku bertanya sama room Kristen dulu. Boleh enggak? Hah? Mau ngapain? Ini bukan room Kristen, Bu. Gak usah Ibu bertanya kepada room Kristen. Di sini aja Ibu. Di bawah aja, nyimak aja. Gak usah Ibu naik ke room Kristen ya. Nyimak aja di bawah. Oke Bu? Oke? Oke, ya, simak aja Ibu. Jadi dari Bible mereka ada 4: Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Semuanya membantah tentang ketuhanan Yesus. Enggak ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Justru dia menolak. Dari mana mau diambil dalilnya? Matius 4:10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sembahlah dia iblis, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Ingat ya, bukan kepada aku, kepada dia Allah satu-satunya. Kemudian Yesus juga berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Bapakku yang di sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?" Apa kata Yesus? Pada waktu itu, di saat nanti di akhirat, ketika mereka mau dicampakkan ke dalam neraka, mereka mencari Yesus. Itulah perkataannya. Itu perkataannya. Mereka mencari Yesus. Dan kemudian, apa kata Yesus? Pada hari itu terakhir, apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kalian, Oten. Aku nggak pernah mengenal kalian. Pergi kalian dari aku. Kalian sekalian pembuat kejahatan. Tidak pernah aku mengenal Kristen. Tidak ada aku membawa Kristen. Sekarang kalian datang meminta tolong kepada aku. Hah? Kalian minta tolong kepada aku. Nyahlah kalian. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Diusirnya kalian ketika kalian berusaha untuk mencari Yesus, meminta pertolongan, yang dikatakan dia juru selamat. Ini perkataan Yesus loh. Bukan perkataan siapa-siapa. Perkataan Yesus. Ini perkataannya. Kalian heboh kali, udah pas suaranya enggak? Ini yang dengarnya merek Oten berasa. Merek Oten berasa handphone kalian ya kan? Udah bagus. Udah bagus ekonya. Ini biar menggelegar suaranya. Kalian pun kadang-kadang biar sengaja. Udah. Apalagi belum? Ini kalian handphone kalian merek Oten. Jadi Yesus mengatakan menolak ya, dia menolak dirinya dituhankan. Satu ya, pergi kalian sana Oten. Siapa yang bawa Kristen? Aku tidak pernah kenal sama Kristen, nggak pernah. Jadi kalian minta tolong sana sama orang. Ada lagi mengatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa engkau memanggilku guru? Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahnya. Perintah Tuhan, bukan Yesus.
Perintah Tuhan. Itu di Matius ya, penolakan dirinya tentang Tuhan. Itu di Matius. Kemudian di Markus. Di Markus 12:28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dari tahu bahwa Yesus memberi jawab tepat kepada orang itu. Yesus menjawab di Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Ini hukum yang terutama. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Hukum yang terutama adalah mengesakan Tuhan, bukan menuhankan Yesus. Ini hukum yang terutama. Kemudian apa lagi? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini syarat untuk benar-benar menjadi pengikut Yesus. Mengesahkan Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Makanya kalian dikatakan pengikut Yesus mana? Ini perkataan Yesus loh. Jawab Yesus, jawab Yesus. Perkataan Yesus, bukan perkataan orang lain. Selama ini kalian mengatakan Yesus Tuhan, oh kalian bela-bela Yesus, tapi perkataannya nggak kalian ikutin. Apa itu? Hah? Kalian bela-bela dia, kalian memilih dia, menuhankan dia, tetapi perkataannya nggak kalian ikutin. Lebih kalian dengar perkataan pendeta. Kan kasihan dia, sebagai tumbal dia. Kemudian di mana lagi? Di Lukas 4:8 ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada dia. Ingat bahasa ini. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, bukan kepadaku. Bukan. Kepada dia satu-satunya, yaitu Allah. Allah satu-satunya. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus dan Tuhannya kita. Itu perintahnya. Kemudian di Yohanes juga. Di Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Perantara, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Inilah hidup yang kekal itu. Woi Oten, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Tidak ada dua, tiga, enggak ada. Satu-satunya, catat itu. Satu-satunya Allah yang benar. Ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allah dan Allahmu. Allah dan Allahmu, bukan Yesus. Mana lagi dalil? Cobalah dari 4 surat itu, Markus, Matius, Yohanes, Lukas, semua ayat itu membantah tentang ketuhanannya. Kenapa kalian paksakan juga dia menjadi Tuhan? Kenapa? Ingat itu perkataan Yesus. Ketika nanti kalian meminta pertolongan, yang kalian katakan, oh dia juru selamat kami. Kalian cari nanti Yesus nanti di akhirat. Kalian cari. Ketika mau dicampakkan kalian ke neraka, pasti kalian cari Yesus. Pasti. Ketika kalian cari, itulah jawaban dia. Nyah kalian sana, aku gak kenal sama kalian. Emang iya. Siapa yang mendirikan? Siapa yang mendirikan Kristen? Ya silakan. Bang Herman Kristen atau Muslim, Bang? Bang Herman Kristen atau Muslim? Bang Herman. Terakhir, panggilan terakhir. Bang Herman Kristen atau Muslim, Bang? Oke, lanjut. Jadi nggak ada ya, sama sekali ya. Yesus tidak ada membawa Kristen. Yesus tidak kenal yang namanya Kristen. Ingat ya, Yesus datang sebagai Nasrani. Nasrani ya, bukan Kristen. Kristen pertama kali didirikan di Antioquia. Siapa pendirinya? Paulus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Siapa yang dimaksud Yesus? Filipi 3:6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Siapa itu? Paulus. Pelajari. Kalian selalu mengatakan ya, kalian selalu mengatakan Islam membenci Paulus. Bukan kami yang mengatakan, Bible kalian yang mengatakan. Kami hanya menyampaikan.
Apa kata Paulus? Aku berhutang baik kepada orang Yunani, kepada orang Yunani, kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Siapa Paulus ini? Kenali siapa Paulus ini? Gini contoh, ada seorang rasul. Rasul itu berkelakuan baik, berakhlak baik, ya. Catat ya. Yang namanya rasul itu harus berakhlak baik. Ya. Yang namanya rasul itu harus berakhlak baik. Contoh, datang ini kepada kita menyampaikan sesuatu, woi masuklah kau ke agama kita, gini begini, mengajak kebaikan. Tetapi kita tahu nih kelakuannya, dia penganiaya, silsilahnya pun nggak jelas. Bagaimana mungkin kita mau yakin terhadap dia? Bagaimana mungkin? Hah? Dia mengajak kita untuk beragama, tapi kelakuan dia, contoh, kita punya teman kita kerjanya mabuk apa segala macam, kelakuannya nggak bener. Tiba-tiba dia datang nasihati kita, udahlah kau ke masjid, ke gereja kau. Kau aja dulu kayak mana kelakuan kau, kan pasti gitu. Banyak yang nggak akan terima, itu pasti tidak akan terima dengan kelakuannya. Tetapi itulah yang dirasakan Paulus. Makanya berbagai macam cara dia lakukan demi untuk mendoktrin orang-orang di luar Yahudi. Memang punya kelainan Paulus nih, jago memang Paulus nih, ya jago. Aku saran dengan Paulus nih. Jadi generasi awal itu orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu benar-benar bukan menuhankan Yesus. Dia berpendirian bahwa Yesus hanyalah adalah utusan Allah. Setelah memunculnya kekristenan, Paulus yaitu dikatakan Trinitarian. Nasrani pertama disebut dengan kaum Unitarian. Dan setelah melalui keputusan Konsili Nisia 325, di mana didominasi kaum Trinitarian, kaum Unitarian tersebut kemudian ditangkap, disiksa, dibunuh, dan dianggap sesat karena mempertahankan ajaran tauhidnya. Gila ini, kejam ah. Kejam ini, coba dibunuhnya karena mengesahkan Tuhan. Gara-gara mengesahkan Tuhan, makanya Nasrani sekarang ngumpet, ketakutan. Sampai sekarang ada Nasrani, Kristen nggak pernah mau dikatakan Nasrani, mana mau? Coba tanya sama Kristen, Nasrani, marah orang tuh dikatakan Nasrani, marah. Banyak penyesatan-penyesatan yang dilakukan Paulus. Yesus tidak pernah membicarakan tentang dosa waris, nggak pernah. Yesus mengajarkan anak itu suci dan punya kerajaan sorga. Markus 10:14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Di Ulangan 24:16, jangan ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Tamu, Bang Siswadi, Kristen atau Muslim? Bang Siswadi, panggilan kedua untuk Anda ya. Kristen atau Muslim, Bang? Cempak Anda. Panggilan terakhir, Bang Siswadi, Kristen atau Muslim? Dah. Yeskiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas dasarnya. Nah, itu perintah loh, tidak ada dosa waris. Justru Paulus yang mengajarkan dosa waris. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jelas ini. Ini pembuat Paulus, ini penyesatnya. Semua dibantah tentang dosa waris. Blender ngomong terus, berani nggak sama saya 1 lawan 1 Blender ini? Ayo, aku berani nggak? Aku kepingin naik kemarin sama kau tentang Nabi Muhammad. Nah, ini dia enak nih, ya kan? Gimana Pandi Ahmad? Berani nggak 1 lawan 1? Ya, aduh mak, jangan selo lah kau. Berani kali lah tentang Nabi Muhammad. PK, ayo, PK. Gimana? Macam PK, kau macam perempuan kau. Kalau mau diskusi di modal congok, kalau seperti ini, nah, cumananya kau. Kok PK di sini mau PK? Cemana di sini mau PK? Bagaimana itu?
Cemananya kau? Kau di sini mau PK cuman, jadi kita diusirkan, kita PK di sini udah sakit kau udah. Tahap aja, modal congor. Kayak kau 10, panas kau kan? Aku mau diskusi sama kau tentang Nabi Muhammad di sini, yuk. Kau mengatakan Nabi Muhammad Tuhan kami, ayo, naik kau. Kita bahas itu, yuk. Ayo. Kok PK pula? Itu kita bahas, yuk. Nabi Muhammad tuh. Bolak-balik aku kemarin mau naik di komal kau, mau bahas ini tentang Nabi Muhammad nih. Ayo. PK pula, sakit kau dah. Naik kau, ayo kita bahas tentang Nabi Muhammad. Kau mengatakan Tuhan kami. Kuikutin selera kau, narasi kau kuikutin, ayo, naik kau. Kalau berserak kau buat. Jadi, kemudian itu tentang masalah dosa waris. Yang kedua, Yesus tetap mengakui legitimasi tentang hukum Taurat. Tentang hukum Taurat ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Oke. Dia, silakan Lek paracetamol selama malam. Buka mute-nya, Lek. Ini lama aku undang baru naik. Lek, janganlah diam kalau naik. Lek paracetamol. Udah naik pula kau, mute pula kau dirimu. Alamak. Siapa dulu itu blender? Sudah kuundang buka mute-nya itu. Aku sapanya gini aja. Bang, aku izin sholat dulu ya Bang ya. Oke. Ya coba diem aja. Untuk mengganggu aku narasi aja. Jadi semuanya ini untuk mengganggu aku bernarasi aja nih semuanya nih, mengganggu gitu, biar supaya aku berhenti gitu. Tujuannya, iya kan? Cuma mau mengganggu aku aja. Cuma mengganggu aku bernarasi. Kebenaran tuh pahit bosku. Pahit kebenaran tuh. Tahankanlah, nggak sanggup kalian mendengarnya kalau udah congor aku bicara, nggak sanggup. Berserak kalian. Pahit kebenaran bosku. Ya, kalau cuma untuk mengganggu aku aja pasti mengganggu. Nah, jelas tadi masalah hukum Taurat ya. Sama sekali Yesus tidak ada menghilangkan hukum Taurat, satu iota pun tidak dihilangkan atas hukum Taurat. Tetapi Paulus berpendapat tentang hukum Taurat, Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ingat ya, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Cobalah hukum Taurat diajarkannya ilah masalah tauhid. Jadi Paulus inilah yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Ingat ya, Paulus yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini jadikan dua. Ya, dia mengatakan hanya ada satu Allah saja, hanya ada satu Allah saja. Dan kemudian dia mengatakan dan satu Tuhan. Dua ini dari mana jalannya? Satu, dua. Paulus mengatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan kemudian dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dua kan Tuhannya? Dua. Dipaksa menjadi tiga. Siapa yang memaksa ini? Paulus. Paulus yang memaksa. Jadi disinilah bertentangan. Paulus berusaha mendoktrin orang lain bahwa hanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus telah bangkit di antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Dalam ajaran Paulus, Yesus lebih dipromosikan sebagai Tuhan. Ingat ya, Yesus lebih dipromosikan sebagai Tuhan dibandingkan Tuhan Allah.
Yesus lebih promosikan. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Agak lain memang Paulus nih, agak lain betul. Agak lain ku tengok Paulus ini. Semua disesatkan, yang jago dia, jago. Makanya kalian itu diperintahkan untuk makan babi. Soulmate, ada yang mau disampaikan? Maaf kepencet. Oh, siap. Bersih kali, Bang. Oke, kita naikkan ya yang lain ya. Coba mungkin ada yang Kristen ini. Jadi yang mengangkat dirinya rasul itu ya Paulus sendiri. Ya, Bang Izam, Kristen atau Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen? Ya, sebenarnya yang menjadi permasalahan itu tentang Yesus itu Kristen, Yesus itu Tuhan ataupun utusan, yang jadi permasalahan seperti itu kan dari segi dari awalnya seperti itu, Bang. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa ketika Yesus itu disalibkan? Jin, jangan monolog ya, nanti kena delik, ditangkap, nangis. Bang, selalu Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum, Islam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Aki. Cuman mau tanya itu, Bang, apa? Yang asli orang Kristen itu ada nggak, Bang, yang mengimami kitab Injil aja, bukan kitab-kitab yang lain itu, Bang, bukan Bible apa gitu, Bang, cuman kitab Injil gitu. Ada nggak, Bang? Mungkin nanti ditanyakan, Bang ya. Udah kayak gitu aja, Bang. Ya, udah. Kita biar naikkan teman-teman Kristen ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu ya, biar teman-teman Kristen naik ya. Standby dulu kawan-kawan Muslim. Aki Adon, assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam, Aki. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Salam dulu dari Amerika ya. Siap, salam Amerika, siap. Buat blender sama siapa, Natalia, Mbak Natalia. Oke, saya mau tanya aja. Itu sebenarnya tujuannya Paulus itu menjadikan agama Kristen itu apa sih gitu loh? Kok repot-repot amat? Dia kan udah tahu salah ya. Udah tahu bahwa ini tuh melanggar, kayak gitu salah. Nah, tujuannya dia tuh sebenarnya untuk apa kayak gitu? Apakah ya, nanti kalau ada Kristennya saya sampaikan. Nanti kalau ada Kristen saya sampaikan, Bang ya, karena belum ada Kristen ya. Oke. Mantap, pertanyaannya bagus pertanyaan. Makasih Aki. Saya izin turunkan. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam. Keren, pertanyaan-pertanyaan keren ini kita catat, nanti kita tanyakan ke teman-teman Kristen. Apa tujuan motivasi Paulus menciptakan Kristen? Lanjut Bang Blen. Jadi yang mendirikan Kristen adalah Paulus, dan Paulus ya, Paulus paling paham dengan jemaat-jemaatnya, paling paham, sehingga banyak pengakuan Paulus tentang kepada jemaatnya ini, banyak pernyataan keterus terangan dia. Apa kata Paulus? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Itu salah satu juga. Jadi Paulus juga mengatakan, hey, lebih meninggalkan Allah. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakuin Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Coba, karena mereka tidak mau mengakuin Allah, kemudian Allah memberikan pikiran-pikiran yang terkutuk kepada mereka. Ini jelas nih, Paulus yang ngomong loh. Paulus yang ngomong tentang diri kalian, ya, pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kita baca, simak baik-baik ya, simak baik-baik yang kita lihat saat ini. Mereka penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan.
Pelajari dulu, pelajari ayat ini. Ada sebuah pernyataan dari pendeta Melatok, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Karena apa? Benar, Allah yang memberikan pikiran-pikiran terkutuk kepada mereka. Allah, karena mereka melupakan Allah, Allah memberikan pikiran terkutuk mereka. Kemudian mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Fakta enggak? Fakta enggak kira-kira? Yang kita lihat sekarang kelakuan mereka, fakta enggak? Ini kata Paulus, Allah yang merubah pikiran, sama di surah Al-Baqarah ayat 7. Allah telah menutup hati dan pikiran mereka. Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk, makanya kebencian terus ditanamkan kepada kita, kebencian terus. Sampai sekarang ini kan kebencian terus, nggak ada hukum kasih. Mereka perlu kebencian, nggak ada. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar. Mereka penuh dengan rupa-rupa kejahatan, muslihat, dengki. Mereka tidak berakal, tidak serta penyayang. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Fakta nggak yang terjadi, yang kita lihat saat ini? Ini Paulus loh yang mengatakan, Paulus, karena Paulus yang paling paham karakternya. Dan yang membuat itu karena apa? Allah yang membuat itu semua. Karena mereka lebih memilih menuhankan makhluk. Lebih memilih menuhankan makhluk. Makanya mereka penuh dengan pikiran-pikiran terkutuk, kebencian, kedengkian. Nggak pernah ada bagusnya pikiran orang ini, apalagi terhadap Islam. Dan ini faktanya di mana? Di mana faktanya? Mereka mengatakan Islam agama cabul, Islam agama teroris. Kebencian terhadap Islam ditanamkan. Contoh, mana kasih yoga masalah kakaknya, keributan, najis, benci, kebencian terus ditanamkan. Nah itu tadi. Dan itu pun juga karena apa? Makanya jelas-jelas babi itu haram ya, di imamat jelas-jelas dikatakan babi itu haram. Nah, mereka diperintahkan untuk makan babi agar doktrin itu benar-benar berjalan. Mereka juga bisa minum agar doktrin itu berjalan, agar tidak mendapatkan kebenaran. Banyak salahnya. Jadi kalau mereka makan yang haram itu menyebabkan iblis selalu bersarang di dalam tubuh kita. Itu akan menyebabkan tidak menerima kebenaran. Makanya mereka diwajibkan makan babi. Itu dia. Minum coba. Ketika kita minum, apa efek dari minum? Akal. Rusak akal kan? Makanya Tuhan Maha tahu dengan apa yang diciptakannya. Nanti ada orang memproduksi minuman di dunia itu. Jadi kuperintahkan kau jangan kau minuman keras ya. Karena efek dari minuman keras itu nanti merusak akal. Ya, nanti di dunia itu akan ada orang yang menciptakan minuman keras. Jadi kuperintahkan sama kau, jangan kau minum minuman keras. Efek dari minuman itu, akal kau rusak, akan membuat kau tidak menerima kebenaran. Begitu juga babi, kuciptakan babi itu bukan untuk dimakan, ya. Dia kuciptakan tidak ada leher. Yang namanya binatang itu matinya disembelih. Namanya binatang. Ini yang naik Kristen atau Muslim ini? Bang Bari. Bang Bari. Oke, yang naik Kristen dulu ya teman-teman ya. Lanjut Bang Blen. Ini enak sekali ceramahnya ini. Lanjut. Babi itu ya, kuciptakan babi itu bukan untuk dimakan. Ya, dia tidak kuciptakan leher. Yang namanya binatang itu harus disembelih, bukan dicucuk lubang pantatnya, bukan harus dipukul kepalanya, bukan. Emang kodratnya harus disembelih, makanya dia tidak kuciptakan ada leher babi itu. Tidak kuciptakan, bukan untuk dimakan. Ketika kau makan yang haram, kau akan menolak kebenaran. Makanya ku haramkan. Efek dari makan babi itu nanti apa? Aku Maha tahu dengan ciptaanku. Aku yang menciptakan seluruh makhluk di dunia ini. Manusia, binatang, aku yang ciptakan. Aku tahu. Makanya aku perintahkan. Ketika aku perintahkan jangan kau makan, itu haram. Itu akan menyebabkan menolak kebenaran. Menyebabkan bersarangnya iblis di dalam tubuh kau itu. Itu kenapa diharamkan. Makanya kalian diperintahkan untuk makan babi. Jelas
Jelas babi itu haram, tapi menjadi kebanggaan kalian. Agar apa? Benar-benar kalian menolak kebenaran. Kurang-kurangi makan babi. Menolak kalian kebenaran. Itu fakta. Jadi kalian jangan terlalu bangga karena sudah tidak mampu lagi ya, hanya bermodalkan doktrin. Jelas sekali Paulus pun mengatakan, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Bodoh, dia pun menyadari aku bodoh kok. Aku bodoh, modalku hanya keyakinan. Modalku hanya keyakinan. Di Filipi juga dikatakan ya, apa yang kalian katakan tentang Yesus, mau dia dikatakan bukan Tuhan, mau dikatakan palsu, nggak urus, kami menerima dengan sukacita. Kami menerimanya dengan sukacita. Inilah doktrin Paulus ditanamkan kepada kalian sampai saat ini. Sampai saat ini. Karena Paulus pun juga gitu dulu. Ketika orang Galatia, orang Roma tidak percaya pernyataannya, dia cuma menjawab itu. Siapa yang mau percaya? Dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Dia bukan orang Yahudi, silsilah keluarganya pun dia nggak jelas, bapaknya pun nggak tahu. Bagaimana mungkin orang mau yakin sama dia? Siapa dia rupanya? Dia penjahat, penganiaya. Gimana orang mau percaya? Makanya banyak orang yang tidak yakin sama dia. Rapi-rapi ya, Kristen atau Muslim? Muslim salah Lanjut. Jadi memang apa ya? Kami hanya suruh membaca, pelajari dulu. Paulus itu siapa? Ya, Paulus yang mengaku dirinya rasul ya. Ingat ya, dia yang memaksakan dirinya untuk menjadi rasul. Dengan sombong dia mengatakan di 1 Korintus 9:1-3, bukankah aku rasul? Hei, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaan dari Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Coba, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Ini pembelaan dia ketika orang tidak percaya sama dia. Ketika orang tidak percaya sama dia, ini kata-kata pembelaan yang disampaikannya. Bukankah aku rasul? Siapa yang menjadikan dia rasul? Tapi ini pembelaannya. Jadi terlihat jelas dalam keadaan terdesak atas tuduhan orang Korintus terhadap dirinya, membuat Paulus berargumen seperti itu. Bukankah aku rasul? Bukankah aku rasul? Nah, ini sebuah kata kesombongan ya, kesombongan sekaligus kekhawatiran dan ketakutan terbongkarnya rahasia dia. Kemudian setelah status dia membaik di dalam masyarakat, Paulus mulai membanggakan diri. Paulus mulai membanggakan diri dan ingin derajatnya disandingkan dengan rasul lain. 2 Korintus 11:5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa. Coba, ini liciknya. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Siapa yang maksa dia jadi rasul? Kamu yang memaksa aku. Tadi pertama pengakuan dia sebagai rasul. Setelah statusnya sudah membaik, dia menyalahkan orang lain. Kamu yang memaksa aku jadi rasul. Main kali kata-katanya, main kali pokoknya. Maksud sebenarnya aku harus kamu puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Coba mengakuin kebodohan terang-terangan, dia berusaha untuk mendapatkan simpati dan pujian dari orang lain. Menanjak, statusnya semakin menaik. Paulus, statusnya semakin menaik. Pertama dia mengaku rasul, kemudian dia minta dipuji. Ketiga, nah di 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah, coba mengaku Tuhan loh, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Coba, dia mengaku Tuhan. Berjalannya waktu, dia mengaku Tuhan. Dia pertama mengaku rasul, dia sendiri yang menaikkan dirinya.
Hah, dia mengaku Tuhan. Ingat sekali lagi ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Coba perhatikan kata-katanya ini. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Dia yang mengaku Tuhan. Sedangkan Yesus saja nggak berani mengatakan diri Tuhan. Yesus nggak berani. Yesus selalu menolak. Dia mengatakan sembahlah Bapa. Hah? Sembahlah Bapa, sembahlah Allah. Nggak pernah berani Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tapi Paulus dengan lantam dia mengatakan, gila bah. Coba dengan lantam Paulus mengatakan dia Tuhan. Siapa kali dia rupanya? Padahal Yesus juga selalu mengatakan di Matius 2:39, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Hanya satu Bapamu, Dia yang di sorga. Makanya Paulus ini pendustanya. Roma 3:7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, mengaku dia pendusta, mengaku oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang pendosa? Tetapi tidak mengapa, Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Inilah doktrin yang dibawa Paulus kepada jemaatnya sekarang ini Kristen. Inilah Filipi 1:18. Ketika Paulus saat itu banyak orang nggak percaya, mau apapun kalian katakan tentang Yesus, mau kalian percaya ataupun tidak percaya dia Tuhan, kami menerima dengan sukacita. Dah, ini cuma inilah modal ini, dan ini ditanamkan kepada kalian. Coba perhatikan, ketika diskusi kita sama kalian, ini modal kalian. Doktrin Paulus itu ditanamkan kepada kalian. Secara jujur, Paulus mengakui bahwa dia berdusta atas nama Allah. Berdusta dia. Dan Yesus, jadi meskipun begitu, dia tetap saja memberikan alasan-alasan yang tidak mendukung untuk membela dirinya. Dia seperti apa? Bunglon. Paulus seperti orang munafik. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seorang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dengan kelicikannya cobalah berpura-pura dia untuk masuk ke dalam orang-orang itu agar bisa mendapatkan orang-orang tersebut. Apa kayak gini? Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bah, beserak. Gila ini Paulus nih, gila. Dalam meluluskan usahanya, Paulus melakukan berbagai jalan. Paulus melakukan berbagai macam cara ya. Dengan cara-cara dia. Terlihat surat-suratnya juga. Bagaimana terhadap pengikut-pengikutnya. Tak mungkin ya. Tidak mungkin seorang rasul ataupun nabi sewaktu diutus kepada kaum penyembah berhala malah turut menjadi penyembah berhala juga. Tak mungkin. Ketika nabi atau rasul diutus oleh Allah untuk menghadapi orang-orang yang menyembah berhala, kemudian dia harus masuk untuk berpura-pura ikut menyembah berhala juga. Nggak mungkin seperti itu agar mendapatkannya. Seorang nabi dalam menyebarkan ajaran Allah melalui cara yang transparan untuk mengenalkan ajarannya, walaupun awalnya dia dimusuhi. Nah itu seorang rasul akan mengenalkan ajaran tersebut dengan metode bunglon cemana ini, seperti yang dilakukan Paulus. Dari sini jelas bahwa Paulus bukanlah rasul pembawa ajaran yang benar, karena yang dia lakukan hanyalah berusaha merekrut pengikut sebanyak-banyaknya menjadi segala-galanya agar orang-orang mau mendengar perkataannya. Di 2 Korintus 12:16 dia mengatakan, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Terus terang dia nih, aku sendiri, woi Kristen, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kalian.
Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Gila, terus terang. Dalam tipu daya, ya, dalam kelicikanku aku telah menjerat kalian dengan tipu daya. Bahkan dalam keadaan genting terdesak, dia juga berusaha untuk melakukan tipu daya. Itulah Paulus itu. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, berdoa dengan cara hikmat, ibadah dengan cara hikmat, tetapi mereka adalah bodoh. Silakan.